bukan? Dengan segala hubungannya, sejatinya sendika hanya pandai membawakan hukum, membaca tidak kuning, ceramah, serta doa arwah saja. Namun, Santri hari ini juga mampu menjadi agen of change. Dan senantiasa berada di garda terdepan dalam menjawab setiap tantangan dan problematika yang semakin kompleks. Dewan Hakim yang dimuliakan, teman-teman yang kami banggakan. Dengan demikian, keberadaan orang-orang yang bersyariat di antaranya dapat dipresentasikan oleh kalangan santri di tubuh eksekutif dan legislatif merupakan sebuah kewajiban. Jika peran kita, santri ini dapat dimainkan dengan baik. Bukan tidak mungkin santri yang dalam daya termasuk dunia akan semakin membesar. Dari uraian di atas dapat dipetik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Santri memegang peranan penting dalam pembangunan peradaban manusia. 2. Peluang dan tantangan ini santri semakin ke depan semakin kompleks. Demikian tidaknya dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak kami, Dewan Hakim yang mulia, para santriwan dan santriwati yang berbahagia, serta yang baru saja turun dari pentas tadi bernama Alfa Diansyah. Selanjutnya, ya sedikit kami informasikan nanti peserta lewat jalan tengah ya, Bapak Ibu mungkin bisa langsung nanti didampingi jika belum memberikan teks, tapi kalau sudah biarkan santri ataupun siswa-siswinya berjalan lewat tengah ya, tapi langsung nanti ke meja Dewan Hakim terlebih dahulu akan dipasangkan mikrofon. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan pemegang nomor undian 105. Kepada peserta pemegang nomor undian 105 kami silakan.
wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh makhluk ciptaannya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah kepada panutan alam, pemimpin umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Yang kami hormati pimpinan Daya Sudi beserta para dewan guru, Bapak Ibu dewan guru yang arif dan bijaksana, teman-teman sekalian yang saya sayangi, beristimewa sekali kepada Bapak Ibu MC yang telah memanggil kami untuk menyampaikan pidato yang berjudul Tantangan dan Peluang Santri sebagai Agent of Change. Teman-teman, tahu tidak kapan hari santri diperingati? Kalau belum tahu, tolong didengerin baik-baik ya, oke? Tanggal 22 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Santri Nasional merupakan bukti bahwa nilai santri kalangan daya semakin besar di mata dunia. Di sisi lain, hal ini merupakan apresiasi negara terhadap kontribusi santri bagi bangsa ini yang patut disyukuri. Di samping itu, hal ini juga merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kaum santri khususnya di Aceh untuk menunjukkan eksistensinya sebagai instrumen penting dalam pembangunan Aceh ke depan. Peluang dan tantangan ini tentunya harus dibarengi dengan informasi totality besar dan daya yang selama ini tertutup dari dunia luar. Konsep dakwah yang selama ini terkesan menunggu pola, gaya itu dengan pola, jemput pola, atau dot. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh jemaat Nabi, konsep pendidikan yang selama ini lebih menitik beratkan pada fikih gramatikal yang juga patut dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali. Sebagaimana kaidah menyebut, al-hafazalatu ala qadimi, khaihi wal abdu, bijadil aslah. Artinya, mempertahankan prinsip lama yang masih baik, mengajar dengan gaya yang baru, atau inovasi yang lebih baik. Dewan Hakim yang dimuliakan, teman-teman yang kami banggakan, sejatinya daya sebagai lembaga pendidikan sangat harus bertambah dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, bahkan hingga saat ini, orang merasa peraturan Aceh belum begitu menonjol dan signifikan, seolah-olah santri hanya menjadi penonton di balik layar tanpa kontribusi nyata terhadap pembangunan Aceh secara keseluruhan. Betul apa betul? Betul apa betul? Indikasi ini terlihat dari masih minimnya kalangan santri yang terlibat langsung dalam pembangunan Aceh. Dewasa ini sangat sedikit kalangan santri yang duduk di posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintah Aceh, mulai dari eksekutif, legislatif, dan posisi strategis lainnya yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat luas. Kalau demikian adanya, bagaimana aspirasi santri yang katanya sebagai benteng penanti pelaksanaan syariat dapat tersalurkan? Dengan segala keunggulannya, sejatinya santri tidak hanya pandai membuat kewajiban hukum, membaca kitab kuning, ceramah, serta membaca doa Allah saja. Namun, santri juga harus mampu menjadi agent of change dan senantiasa berada di garda terdepan dalam menjawab setiap tantangan dan problematika bangsa yang semakin kompleks. Dewan Hakim yang dimuliakan, teman-teman yang kami banggakan, dengan demikian keberadaan orang-orang yang bersyariat di antaranya dapat direpresentasikan oleh kalangan santri di tubuh eksekutif dan legislatif merupakan sebuah kebenaran. Maka peran kita santri dapat dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin kalangan santri di mata semua kalangan, termasuk di mata dunia akan semakin besar. Dari uraian di atas dapat dipetik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Santri memegang peranan penting dalam pembangunan peradaban manusia. 2. Tantangan dan peluang santri ke depan sangat kompleks dan beragam.
pegang. Dengan demikian, itu singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santriwan dan santriwati, mohon jangan ribut. Kami mohon kepada anak kami, santriwan dan santriwati, saat ada persiapan akhir, mohon jangan ribut. Tolong ya, bisa kan? Bisa. Baik, terima kasih. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang dirahmati Allah, peserta yang baru saja turun tadi bernama Nazla Salsabila. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada sedikit pemberitahuan dari kami Dewan Hakim bahwasanya Daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah tahun depan akan kembali menerima santriwan dan santriwati. Oleh karena itu sudah dibagikan kepada Bapak Ibu beberapa brosur yang mungkin dapat dibaca. Namun ada yang istimewa pada hari yang berbahagia ini yang akan Dewan Hakim sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya nanti apabila anak dan ataupun delegasi dari sekolah masing-masing mendapatkan juara 1 di ajang PIS tahun ini, maka akan dibebaskan biaya pembangunan. Tepuk tangan dulu santriwan dan santriwati. Hanya untuk juara 1 saja akan dibebaskan biaya pembangunan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra. Berikutnya kami panggilkan peserta dengan pemegang nomor undian 100. Kepada peserta pemegang nomor undian 100, kami silakan. Kuntilanak naik pesawat, pesawat jatuh di Aceh Barat. Jikalau nama Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dan salaman ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur terama dalam atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini dalam rangka pentas Islamnya santri dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah.
dari zaman berkirim surat kepada zaman lihat HP, buka WhatsApp, yaitu zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya, serta guru sekalian yang saya hormati, pimpinan Pondok Daya Suri beserta Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, para dewan juri yang di pundaknya diberi amanah, jujur, adil, dan bijaksana. Semoga tetap istiqomah. Amin. Berdirinya saya di sini tak lain yang ingin berpidato yang berjudul "Ayo Mondok, Solusi Reformasi Akhlak". Yang sebagaimana kita ketahui, di zaman generasi Z ini sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Anak-anak zaman sekarang ini otaknya sudah cuci dengan HP. Sayangkan pergaulan dan lingkungan bebas di tangan HP, kemana-mana HP. Betul tidak? Kenyataannya memang begitu, benar adanya. Anak-anak sekarang ini sudah tidak ada sopan santun lagi. Ketika lewat di tempat raduan pun sudah tidak ada sopan santun lagi, apalagi berbicara sama ayah dan ibunya. Hey bro, nape lo? Dan banyak kata-kata gaul lainnya. Ini menunjukkan dunia semakin runtuh dengan adanya sosial media, TikTok, Facebook, dan lainnya. Maka dari itu solusinya, ayo mondok, ayo makmum ayah, masukkan anak-anak ke pondok, daya-daya, dan rumah tahfiz agar anak-anak terhindar dari HP dan tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina iman, ahsanuhum khuluqan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, teman-teman sekalian, walaupun kita ahli ibadah, salat tahajud setiap malam, berpuasa Senin Kamis, tapi kalau tidak akhlak baik yang baik, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, solusinya ayo mondok dan adalah solusinya. Sebab reformasi akhlak di zaman sekarang ini hanya ada di pondok, daya, dan pesantren-pesantren. Lebih baik kau menangis hari ini karena jauh dari orang tuamu hanya untuk menuntut ilmu, daripada ayah dan ibumu menangis karena anaknya menjadi pemabuk, jadi online, mencuri, dan berbuat masalah. Inti dari ajaran agama Islam adalah terbentuknya adab dan berbudi pekerti yang tinggi. Adab dulu baru ilmu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Pentingnya kita menyelamatkan generasi. Pentingnya kita menyelamatkan generasi yang generasi penerus dengan menyeru agar lebih cerdas berpikir untuk memilih keputusan yang paling tepat, yaitu ayo masukkan anak-anak ke pondok, daya, dan pesantren-pesantren agar anak-anak terhindar dari HP dan
warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, para santriwan dan santriwati yang kami banggakan, peserta yang baru saja turun tadi atas nama Muhammad Syawal. Sedikit informasi kembali kami sampaikan kepada anak-anak kami peserta lomba pidato bahasa Indonesia putra dan putri, agar nanti ketika menaiki pentas boleh sandal atau sepatunya dilepas di tangga pentas saja, karena mengingat lantai basah karena baru hujan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 109. Kepada peserta pemegang nomor undian 109 kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya muliakan Majlisul Asatizah, yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya banggakan teman-teman peserta yang penuh semangat, dan hadirin sekalian yang dengan ikhlas mendengarkan saya berbicara. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita awali dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat berangkai salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang bermandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Insinyur Soekarno pernah berkata, berilah aku 1000 orang tua, maka akan dicabut Semeru beserta akarnya. Berilah aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dari ucapan Bapak proklamasi tadi dapat kita petik sebuah makna bahwa begitu kuatnya pengaruh pemuda dalam kehidupan ini. Dalam hal ini yang kita maksud adalah anak muda penuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat, yaitu santri. Maka pada hari ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Santri Milenial yang Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia.
teknologi juga memiliki nilai positif dan negatif. Manakala kita bisa memilih informasi, komunikasi, dan edukasi dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang. Tetapi sebaliknya, manakala kita tidak bisa memilahnya, maka akan menjadi perusak diri dan masa yang akan datang. Sebagaimana hadis Nabi, syubbanul yaum rijalul ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Yang paling penting kita sadari untuk membangun karakter santri milenial bukan hanya knowledge saja yang harus dimiliki oleh santri, tapi juga moral atau akhlak. Santri menjadi contoh uluran adab di dalam masyarakat, senantiasa terjaga sikap dan lisannya, memiliki mental dan fisik yang sehat. Hal itu tergambar dari bagaimana ia berperilaku, pembawaan yang tenang serta senyum yang tulus. Karena hatinya selalu tertaut pada Al-Quran dan ia tahu betul siapa Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan generasi santri yang cerdas adalah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita harus comeback ke Islam sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menjaga kesehatan, makan dan minum yang baik dan halal. Yang ketiga, berbanyak berkumpul dengan orang soleh karena kebaikan akhlaknya akan menular kepada kita. Dan yang terakhir tentunya, senantiasa menjaga hati kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkurli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kau ingkar kepadaku. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan meski saat ini kita telah berada di penghujung zaman. Selama kita masih terus menyerahkan segala urusan kepada Allah dan masih terus memohon kasih sayangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan segala keterbatasan ilmu yang saya punya. Kiranya dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk saya. Mohon dimaafkan bila ada kata dan kalimat yang tidak tepat, apalagi menyakiti hati hadirin sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang baru saja turun dari pentas tadi atas nama Jihad Aisyah Humairah. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 104. Kepada peserta pemegang nomor undian 104 kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah dan yang berpangkat Rasulullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah berhasil memperjuangkan umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, atau dari alam jahiliyah ke alam yang berislamiyah, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati pimpinan dayah pesantren Zudi, dan yang saya hormati kepada Dewan Juri dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi budaya kehidupan kita, baik melalui televisi, internet dan media-media lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Akan tetapi, bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Salah satu contoh generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, mabuk-mabukan, tanpa malu mereka melakukannya. Bahkan mereka bangga atas perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi'aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kondisi seperti itu terjadi karena generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman kepada agama Islam, bahkan sangat sedikit pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Maka oleh karena itulah, sinilah pentingnya kita untuk menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Generasi muda yang cerdas itu yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu,
tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat pada sisi lainnya, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Karena tidak sedikit generasi muda masa kini yang terjerumus ke dalamnya, seperti mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu-sabu, dan sebagainya. Padahal larangan Allah SWT untuk mabuk dan konsumsi minuman keras telah begitu jelas dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut, yang ada hanya merusak dirinya sendiri. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Lagi pula kata Rasulullah SAW, kesehatan merupakan salah satu nikmat yang penting dalam kehidupan. Hadirin hadirat dan dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dua kenikmatan manusia yang menjadi rugi karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sadaqallahul azim. Yang artinya orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 284. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini terdapat beberapa hal yang harus kita usahakan. Pertama, tentu kita menuntut ilmu dan mengamalkannya, terutama ilmu agama Islam. Kita harus come back to Islam, yaitu kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, menjaga kesehatan, makan dan minumlah apa-apa yang baik untuk kita serta dihalalkan, jangan berlebihan. Dan yang ketiga, berbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh akhlaknya akan menular kepada kita, insya Allah. Dan yang keempat, memperbanyaklah kegiatan positif daripada menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak berguna. Kita harus menghabiskan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah penentu nasib bangsa yang di masa yang akan datang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah akan memilih kita untuk menjadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan hadirin yang mulia, para hadirin hadirat rahimakumullah, peserta yang baru saja turun dari pentas tadi bernama Muhammad Nabil. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 103. Kepada peserta pemegang nomor undian 103 kami silakan.
Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Seorang pejabat kalau sudah menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan membuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami kalau sudah menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan membuat selingkuh meskipun sedang selingkuh. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang asyik bermadu kasih kalau sudah menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan membuat macam-macam meskipun keadaan senyap dan sepi. Betul hadirin? Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, para santriwan dan santriwati yang kami banggakan, peserta yang baru saja turun tadi atas nama Cut Zilfa Ramaisyah. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 98. Kepada peserta pemegang nomor undian 98 kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya serta kita dapat berkumpul di tempat
Maka adalah orang tuanya yang memilih untuk memilih masukkan anaknya ke pesantren. Kelebihan kedua yaitu punya banyak teman. Berbagai ras muncul untuk mencari ilmu, baik kulit putih, hitam, kulit langsat, dan sawo matang dan naga matang. Asalkan jangan naga musuh ya kawan-kawan. Maka banyak orang tua memilih untuk memasukkan anaknya ke pesantren, pondok pesantren. Dan sekian yang saya dapatkan, dan bila kurang saya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah. Mana santriwan-santriwan yang budi? Aduh, apabila ada peserta yang lupa, tepuk tangan, kasih semangat ya supaya bisa pesertanya ingat kembali. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin yang berbahagia, peserta yang baru saja tampil tadi atas nama Caka Kirta. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan pemegang nomor undian 107. Kepada peserta pemegang nomor undian 107, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Allah memang maha adil hingga kita ciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis hingga bikin dompet menipis.
penghormatan saya yang saya hormati kepada wali pimpinan Daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah beserta keluarga yang saya hormati, para dewan hakim yang arif lagi bijaksana yang saya hormati, hadirin wal hadirat serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah syarahan pidato yang berjudul Santri Milenial yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi, bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu justru negatif? Tentu berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda masa kini telah banyak terjerumus oleh pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman terhadap agama, bahkan sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Padahal agama itu sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, sinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas itu adalah generasi yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu. Bukan hanya sekedar pintar, tapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Selain itu, untuk menjadi santri milenial yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntutan agama. Saat ini, banyak generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika dipanggil oleh orang tuanya, tidak segera menjawab, melainkan asik saja sibuk dengan HP-nya. Jika dinasihatin oleh ustadz atau ustazahnya, langsung cemberut, baper. Lagi naik bis misalnya, antum dapat duduk, sementara datang seorang ibu-ibu yang sudah agak tua, tidak mendapat tempat duduk, langsung antum pura-pura tidur agar tidak disuruh berdiri. Hayo, adakah yang pernah begitu? Kalau yang tidak ada, alhamdulillah. Kalau yang ada, jangan
Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, ada beberapa hal yang dapat kita usahakan, yaitu yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk menjadi cerdas. Tentunya kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu, terutama yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus comeback ke Islam, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua ialah menjaga kesehatan, makan dan minumlah apa-apa yang baik serta dihalalkan untuk kita serta jangan berlebihan. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sering sakit-sakitan dan tidak menjaga kesehatan? Dan yang ketiga, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sebab dengan kebaikan akhlaknya akan menular pula kepada kita. Insya Dan yang keempat, perbanyaklah kegiatan yang positif daripada kita banyak mentingin Instagram, Facebook, TikTok atau bermain game Free Fire berjam-jam. Kita lebih baik sibukkan diri kita dengan kegiatan kemanusiaan, ikut kajian, belajar Al-Quran, kegiatan sosial. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengenangkan sebuah syair ya. Kalau teman-teman bisa, kita nyanyi sama-sama ya. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi kuntum melati. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi kuntum melati. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasad sebelum mati. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasad sebelum mati. Jika ayah bunda telah pergi, kamulah pembela agama dan bangsa. Jika ayah bunda telah pergi, kamulah pembela agama dan bangsa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi fajar sepanjang masa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi fajar sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, para santriwan dan santriwati yang berbahagia, peserta yang baru saja turun tadi atas nama Nahdlatul Quran. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 128. Kepada peserta pemegang nomor undian 128 kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hadza linnasi wa bainatin minal huda wal furqani salatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, Napoleon, seorang raja besar dari Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with lot of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan kita kepada kedamaian dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mengkantar tipuan dan godaan setan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Dengan rujukan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'an lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat tadi, hadirin, dalam ilmu balaghah termasuk kalamu khabari al-mintari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran tersebut, hadirin, dalam merancang bangun peradaban manusia? Yang tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsir, menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu: pertama, mau'izatun min rabbikum, ay mau'izatun min khalqikum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sharaf? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa indah, retoris dan puitis dan argumen
Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid? Bukankah karena Al-Quran menceritakan tentang penciptaan manusia dan alam, telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan ilmu biologi? Bahkan, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menceritakan tentang karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu, telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kemudian kita kenal dengan ilmu sosiologi. Dengan demikian hadirin, seluruh cabang ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran. Kedua, Syifa'ul lima fi suduri ayyashfi minasyirki wasyakki wal jahli. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit zahir, ragu dan bodoh. Mengapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya kalau tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya kalau kita mempunyai penyakit tapi tidak diobati. Betul hadirin? Dengan demikian penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, haus kursi menghalangkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri, jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Ketiga, dan jadi ayatun minal dhalali. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membuatnya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, rahmatul lil mu'minina ya rahmatan lil ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, peserta yang baru saja turun tadi atas nama Muhammad Hadi Rizqullah. Muhammad Hadi Rizqullah. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan memegang nomor undian 115. Kepada peserta pemegang nomor undian 115, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, Napoleon, seorang raja besar dari Perancis, mengatakan, "The principle of Quran with
happiness. Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kedamaian dan bahagia. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahawa Al-Quranlah selaku pemerhati telah menempuh sekelilingmu perjuangan yang panjang bentang. Al-Quran adalah sebenteng yang kokoh dalam menangkap tipuan dan godaan syaitan. Al-Quranlah jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah dan kajilah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Al-Quran dan Rancang Bangun Masa Depan Peradaban Manusia. Dengan merupakan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan penyakit-penyakit yang berada dalam badan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, ayat tadi dalam membawa termasuk kalam Bukhari al-Bukhari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa semua telah datang kepada manusia. Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu apakah fungsi dan peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali Ash-Shafii dalam Sabdatul Tafsir menjelaskan ada 4 fungsi diperlukannya Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran adalah pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quran Karim. Sebagai bukti, bukankah ada Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab? Telah berdamai dunia itu kata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan saraf. Bukankah hanya kita dipintakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Telah berdamai dunia itu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Dengan demikian hadirin, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir namun berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita mempunyai penyakit batin tapi tidak diobati. Betul hadirin? Dengan demikian penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, haus kursi menghalalkan cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas tinggi. Jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa.
kita. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan kesesatan. Al-Quran diberikan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan, serta mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka bila dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan dan berselisih dengan tuntutan agama. Siapapun dia dan apapun profesinya, seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tak akan berbuat korupsi meskipun rakyatnya tidak tahu. Demikian pula, seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan pula mengulangi simpangan meskipun pembeli tak mengerti. Keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan, serta mampu mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, para santriwan dan santriwati yang berbahagia, peserta yang baru saja turun tadi atas nama Masna Raihani. Sebelum kita melanjutkan, kita panggilkan peserta selanjutnya. Kami beritahukan kepada peserta dan juga pendamping dari masing-masing sekolah atau daerah yang belum tampil, harap melapor ke panitia atau dewan hakim, atau yang tadi sudah datang tapi belum mendaftar ulang. Kami mohon sekali lagi untuk dapat menjumpai dewan hakim. Terima kasih. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 117. Kepada peserta pemegang nomor undian 117 kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang mulia, para hadirin yang berbahagia, serta yang baru saja turun dari pentas atas nama Anissa Putri Liana. Mana tepuk tangannya? Satu lagi gigi. Masih semangat? Masih ya? Kita lanjut? Oh, lanjut lagi, tapi masih ada ya pesertanya. Oke, kita lanjutkan. Kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 119. Kepada peserta pemegang nomor undian 119 kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya malam saat bulan purnama, indahnya malam saat bersama-sama. Salam itu adalah doa, cobalah jawab bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua bisa sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adilul Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Penghormatan saya kepada pimpinan Dewan Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah dan penghormatan saya kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana yang telah menilai saya dengan seadil-adilnya, dan penghormatan saya kepada protokol telah memanggil nama baik saya, dan penghormatan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema santri sebagai agen toleransi beragama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah tidak diragukan lagi bahwa
agama yang menegakkan pentingnya akhlak. Dengan demikian Dr. Ibrahim Abdillah dalam disertasinya yang berjudul At-Tasawuf Islam Bainaddin Falsafah mengatakan, akidah disempurnakan oleh syariat syariat diperkuat oleh logika, sedangkan antara akidah dan syariat diperkuat oleh nilai akhlak. Betul apa betul? Dengan demikian hadirin, gobloknya akal sekarang mencerminkan akidah dan syariat goyah. Kalau akidah dan syariatnya goyah, maka batas yang hak dan batin akan nampak, sehingga yang halal diharamkan dan jelas haram dihalalkan. Sehingga hadirin tidak mustahil para pedagang akan curang, politikus akan rakus, pengusaha akan semena-mena, rakyat akan bertawar bahkan akhlak pemuda semakin berjalan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu timbullah macam-macam perbedaan antar agama. Oleh sebab itu kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Timbulnya perbedaan ini Indonesia dapat terpecah belah. Lalu bagaimana agar Indonesia tidak perpecahan? Salah satunya ialah dengan sikap menghargai dan menghormati antar sesama yang dikenal dengan sikap toleransi. Toleransi adalah elemen penting dalam terciptanya ikatan dan hubungan negara dan bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sibak tak kaya pedoman tengok, umpamanya luberat minim kaya. Ulang anak min ilmi kalam punah, kalam doa tak tegah haban. Wassikum bitallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang baru saja turun dari pentas atas nama Nur Syarifah. Bapak Ibu, para pendamping masing-masing siswa-siswi pada hari ini yang merasa belum tampil pada hari ini, kami mohon untuk segera melapor kepada Dewan Hakim. Terkhusus kepada SD 1 Nagan Raya, ada berhadir? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kami akan memberikan waktu menit ya mungkin 5 menit agar yang sudah terdaftar